Apa itu atau ekoenzim? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari sisa sampah organik seperti sayuran dan buah, gula merah tebu, dan air. Bentuk dari ekoenzim ini berupa cairan berwarna kecoklatan serta berbau khas fermentasi. Melansir Zero Waste Indonesia, ZWID komunitas berbasis online pertama di Indonesia yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalani gaya hidup nol sampah, menyampaikan ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand yaitu Dr. Rosukon Pompanfong, yang aktif dalam riset mengenai enzim selama lebih dari 30 tahun. Ekoenzim merupakan senyawa organik yang secara alami disintesis dengan protein nabati, mineral dan juvenile hormon. Melalui fermentasi, bahan baku akan saling bereaksi membentuk ekosistem enzimatik yang kompleks namun stabil. Ekoenzim dapat menghambat aktivitas organisme berbahaya, khususnya patogen dan bakteri, serta menutrisi tanaman untuk tumbuh dengan baik. Menurut Dr. Juan Oon Sieuki, ekoenzim adalah sumber daya yang bisa kita bagikan. Setiap tahap dalam pembuatan ekoenzim berguna untuk melindungi lingkungan. Para perempuan dapat membuat perubahan dari rumah, sebagai istri juga ibu. Secara garis besar, ekoenzim bermanfaat untuk alam dan manusia. Manfaat ekoenzim untuk pertanian adalah sebagai filter udara, herbisida dan pestisida alami, filter air, pupuk alami untuk tanaman, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Cairan ekoenzim kaya akan manfaat meliputi bahan pembersih kompor, piring, pakaian, lantai, rambut, badan, hand sanitizer, detox tubuh, pembersih udara purifier, obat luka, bisul, anti radiasi, sebagai pembersih kolam, hewan peliharaan dan sebagai pupuk organik serta pestisida. Bahkan ampas ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pengharum mobil, juga dapat dikonversi menjadi pupuk organik padat. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis kandungan dalam cairan didominasi propagule mirip hifa jamur atau kapang, dengan pH kisaran 3-4 atau cukup asam. Hasil ini sangat membantu sebagai obat kumur, mencegah jamur kulit, eksim bahkan karang gusi dapat berangsur bersih bila rajin berkumur dengan bahan ini. Demikian juga ketombe dapat dicegah bila sampo kita campurkan ekoenzim saat berkeramas. Setelah mengenal ekoenzim secara garis besar, sekarang kita masuk ke teknis pembuatan serta manfaat yang lebih detail, untuk tanaman, manusia dan lingkungan. Namun sebelum lanjut mohon keikhlasan kawan-kawan untuk pencet tombol subscribe dan like di bawah. Terima kasih, semoga barokah. Rumus pembuatan ekoenzim yaitu, 1 bagian gula, 3 bagian bahan, dan 10 bagian air. Untuk gula, yang bisa digunakan yaitu, gula merah dan molase, jangan menggunakan gula pasir. Untuk air, bisa digunakan air hujan, air sumur, air pembuangan AC, air galon, air isi ulang. Untuk air pam bisa dipakai tapi harus didiamkan minimal selama 24 jam. Untuk bahan, semua bahan sisa buah dan sayuran dapat digunakan, asalkan bukan yang sudah dimasak, busuk, keras, dan berminyak. Sedangkan untuk wadah, sebaiknya gunakan ember atau drum yang bisa ditutup. Cara pembuatan: bersihkan wadah yang akan digunakan dari kotoran dan bersihkan dari bahan-bahan yang mengandung kimia, lalu isi air maksimal 60% dari volume wadah. Masukkan gula atau molase sebanyak 10% dari berat air, misalnya berat air 1 kg berarti gunakan gula 1 ons. Selanjutnya, masukkan potongan sayuran dan buah sebanyak 30% dari berat air. Semakin beragam bahan yang digunakan, maka semakin baik kualitas yang dihasilkan. Kemudian tutup rapat wadah fermentasinya. Tidak ada keharusan untuk mengaduk-aduk atau buka tutup wadah, jangan lupa diberi tulisan tanggal sebagai pengingat waktu pemanenan. Simpan wadah fermentasi di tempat yang teduh jangan terkena sinar matahari langsung, juga tempatkanlah di tempat yang bersih jauh dari tempat sampah, juga jauh dari alat yang mengandung radiasi. Jika bahan organik hanya punya sedikit, pembuatan bisa dicicil dengan cara, masukkan gula dan air ke wadah fermentasi dan ditutup rapat. Setiap hari bisa ditambah potongan sayur dan buah, dan setiap memasukkan bahan harus ditimbang sampai pas dengan rumus di awal.
Setelah 90 hari, ekoenzim siap dipanen, biasanya terdapat miselium putih-putih di permukaannya. Ini bisa dipisahkan dengan cara disaring atau menggunakan selang untuk mengambil cairan di bawah. Perlu diketahui ekoenzim tidak ada kadaluarsanya. Langkah selanjutnya yaitu pengemasan. Sebaiknya ekoenzim dikemas di botol kecil-kecil. Ini supaya praktis dan menjaga kualitas jangka panjang agar tidak semua dibuka tutup. Untuk standar ekoenzim yang baik yaitu pH di bawah 4 dan aromanya khas aroma fermentasi. Untuk ampas dari fermentasi ekoenzim dapat dimanfaatkan yaitu menghilangkan bau kloset WC dengan cara di blender sampai halus lalu dituang di lubang kloset pada saat malam hari. Sebagai pengharum mobil, dengan cara dijemur kering dan dihaluskan lalu dikemas pada kantong kain kecil. Manfaat ampas lainnya yaitu sebagai pupuk tanaman dan campuran media tanam. Dengan seiring waktu, ekoenzim juga mengalami modifikasi sesuai kebutuhan, di antaranya yaitu sebagai sabun mandi cair dan juga aromatik. Untuk membuat sabun mandi cair bahan-bahannya sebagai berikut, 1 bagian gula, 10 bagian air, 1 bagian lerak kering tanpa biji, 3 bagian buah dan sayuran. Jangan menggunakan sayuran atau buah yang pedas karena panas di kulit. Isi air dalam wadah 50% dari wadah lalu fermentasi seperti cara di awal. Untuk mendapatkan ekoenzim aromatik yang beraroma segar, gunakanlah bahan dari kulit jeruk yang disukai. Untuk membuat larutan aromatik juga bisa dilakukan dengan menambahkan 10% bahan yang beraroma, misalnya daun jeruk, bunga-bungaan yang disukai, serai, pandan atau lainnya, ke dalam larutan ekoenzim yang sudah jadi, lalu difermentasi kembali selama 1 bulan. Cara ini sering disebut juga EEF2. Ekoenzim dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kesehatan, untuk air dan udara, dan juga untuk pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari, ekoenzim dapat dimanfaatkan diantaranya sebagai sabun mandi cair alami, carbol dan pembersih alami, pembersih alat rumah tangga, deterjen dan pelembut alami, pembersih pestisida dan kuman pada sayuran. Dalam perawatan diri, ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai obat kumur, pengganti pasta gigi, campuran sabun mandi dan sampo, sebagai toner dan campuran krim wajah. Untuk menjaga kesehatan, ekoenzim bisa digunakan sebagai campuran air mandi. Caranya, larutan 50-100 ml ekoenzim di air mandi 1 ember. Bila untuk detoks campurkan 30 ml ekoenzim ke air hangat dengan suhu 38-40 derajat di wadah baskom, lalu rendam kaki selama 20 menit. Ini bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, memberi rangsangan pada titik saraf dan titik refleksi pada kaki, juga menghilangkan gangguan insomnia, susah tidur. Ekoenzim juga bisa digunakan sebagai hand sanitizer. Untuk pengobatan, ekoenzim dapat digunakan untuk mengobati luka gores, luka bakar, luka diabetes, luka sayat, dan lain-lain. Selain itu, ekoenzim juga bisa mengobati berbagai penyakit kulit, seperti bisul, infeksi kulit, alergi, digigit serangga, dan lain-lain. Ekoenzim sebagai penghasil ion negatif, layaknya petir, ombak laut, air terjun, dan pohon hidup, ekoenzim memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitarnya, yang bermanfaat untuk kehidupan. Ekoenzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Terbukti tempat pengolahan kompos untuk perkebunan organik yang sebelum tidak disemprot ekoenzim aroma sekitar bau banget, setelah disemprot ekoenzim, aroma jadi jauh lebih baik. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar seperti danau, sungai, gat, sumur, selokan, kali dan lain-lain. Telah dibuktikan di beberapa daerah, ekoenzim untuk mengatasi kolam, danau dan sungai yang tercemar dengan rasio 1 ml banding 50.000 ml hingga 1 ml banding 100.000 ml, setelah 2 hari air menjadi lebih jernih. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Untuk tanah, ekoenzim diklaim mampu merubah tanah yang tandus menjadi bisa ditanami kembali. Untuk aplikasi lahan sawah, ekoenzim bisa diaplikasikan saat pengairan lahan. Ekoenzim juga dapat kita manfaatkan sebagai pestisida dan pupuk organik pada tanaman budidaya.
dengan cara sebagai berikut, 1 ml ekoenzim dicampur 1 liter air, sebagai pupuk langsung aplikasi ke tanahnya, dan sebagai pestisida aplikasikan ke bagian yang diserang hama. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat.